괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. Kita dari kelompok 3 kelas 8G. Sekarang kita ada di Lavatur. Kita naik. Ada di depan satu tapi kita guys. Sangat kencang, astagfirullah. Pembukaannya besar dikit. Tunggu keseruan kita. Wow, seru. Belum nanti kita videoin di bagian air. Pegangan guys, aku pegangan kok. Burung. Ini bisa jadi buat. Kita ada di museum. Ini kelompok kita. Khalifah. Objek wisata Lavatur merupakan tempat objek wisata yang terletak di Dusun Kinarrejo, Desa Umbul Harjo, Sleman, Yogyakarta. Tempat wisata ini memberikan sensasi berbeda dari wisata pegunungan yang lain karena kita bisa menikmati udara sejuk, pepohonan rindang, dan suasana hening. Wisata ini muncul akibat letusan Gunung Merapi tahun 2010 yang mengeluarkan debu awan panas dan lahar dingin, dan ini adalah museum petilasan bekas rumah Mbah Marijan yang hancur akibat letusan Gunung Merapi. Sangat menarik bukan? Apakah kalian tertarik untuk mengunjunginya bersama kami? Kalau begitu ayo ikuti kami. Oh iya, Mbah Marijan adalah seorang juru kunci Gunung Merapi. Amanah sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Setiap Gunung Merapi akan meletus, warga setempat selalu menunggu komando darinya untuk mengungsi. Dia mulai menjabat sebagai wakil juru kunci pada tahun 1970. Beliau lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1927 dan meninggal pada tanggal 26 Oktober tahun 2010. Tadi habis dari Museum Mbah Marijan. Sambil dijelasin tadi dikit-dikit. Ya udah. Itu Merapinya. Itu Merapinya. Itu Merapi. Tadi kita ada di sana guys. Terus kita naik ke sini. Tuh di sana. Wow, di atas kita ada ranting. Itu bagian
sama Dedep. Sekarang kita ada di bunker Kaliadem. Ada cowet. Wow, kamu mau beli oleh-oleh enggak? Ada mainan, ada topi. Wow. Bunker Kaliadem sendiri dibangun sebagai tempat berlindung dari ganasnya letusan Gunung Merapi, dan bunker ini sudah dibangun sejak zaman kolonial. Ketika masuk ke dalam ruangan bunker, kalian akan melihat sisa-sisa material Gunung Merapi seperti batu dan pasir. Selain melihat-lihat kondisi bunker, kalian juga bisa mengabadikan momen dengan berfoto di depan bunker. Habis dari sini kita sekarang kita langsung ke itu. Langsung ke apa sih? Museum erupsi. Tunggu ya. Ini kita naik jeep lagi. Tunggu keseruan kita di bagian main air. Oke? Oke. Awak. Maaf ya, cuma berempat soalnya yang lain ada yang di depan dan ada yang beda jeep. Tapi kita kelompok 8 orang. 8 orang, ya Allah, astagfirullah. Tunggu ya. Kita masuk ke hutan-hutan. Wow. Wow. Kita udah sampai di museum erupsi. Museum erupsi, guys. Dadah dulu. Yuk. Kita erupsi. Museum Omahku Memoriku merupakan sebuah museum yang memerekkan sepenggal memori dahsyatnya letusan Gunung Merapi. Pengunjung dapat melihat langsung dampak letusan Merapi. Di sini berbagai benda hangus terjangan Merapi bersuhu 600 derajat semuanya ada di museum ini. Mulai dari sepeda motor, sendok, termos, tulang belang hewan, meja, kursi, dan perkakas rumah lainnya. Ini adalah bukti jam terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Selain barang-barang yang hangus oleh terjangan Merapi, di sini juga terdapat foto-foto suasana rumah warga saat diterjang awan panas. Di museum ini, para pengunjung juga bisa melihat Gunung Merapi yang telah menghancurkan beberapa desa saat letusan Merapi di tahun 2010. Dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada 26 Oktober tahun 2010 menjadi duka mendalam bagi masyarakat di sekitar Merapi dan Yogyakarta. Sebanyak 353 orang dikabarkan meninggal, termasuk juru kunci Merapi, Mbah Marijan. Ribuan orang pun turut mengungsi. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menghasilkan letusan setinggi 10 km dari puncak. Awan panasnya bahkan menuju 15 km ke arah tenggara Kali Gendol. Efek yang ditimbulkan erupsi saat itu sangatlah besar. Bayangkan saja, menurut ahli, letusan yang terjadi hampir 13 tahun lalu tersebut dikatakan mirip dengan letusan besar yang tercatat pernah terjadi tahun 1872. Seru banget sih bagian ini. Sekarang kita menuju wisata Kali Kuning. Kali Kuning adalah sebuah sungai atau kali yang terletak di bagian timur kota Yogyakarta. Sungai ini memiliki panjang sekitar 40 km serta berhulu di puncak Gunung Merapi. Kita harus menjaga kebersihan alam.
Bentang Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Bentang Vredenburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan pihak pemerintah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Nicolaas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Setelah Indonesia merdeka, Bentang Vredenburg menjalani berbagai macam alih fungsi bangunan, mulai dari dijadikan sebagai markas TNI hingga beralih fungsi sebagai markas pusat Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrad untuk wilayah Karasidenan Surakarta dan sekitarnya pada tahun 1970 hingga tahun 1980. Ruang diorama 1 terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejak Perang Diponegoro sampai masa kependudukan Jepang di Jogja tahun 1825 sampai tahun 1942. Sejarah diorama singkat tersebut adalah Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional Indonesia modern yang pertama kali berdiri. Organisasi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jakarta, tepatnya di ruang anatomi STOVS Institute of Leading Fund in Landske Artsen, yaitu tempat pendidikan bagi calon dokter rakyat Bumi Putera. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi Nusa dan bangsa Jawa dan Madura. Pada saat itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu yang dikehendaki Budi Utomo hanyalah perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut dilakukan beberapa usaha. 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang diciptakan Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. 2. Memajukan pertanian, peternakan, perdagangan. Jadi sudah dimengerti bahwa kemajuan juga harus meliputi bidang perekonomian. 3. Memajukan teknik dan industri, yang berarti bahwa arah itu sudah menjadi cita-cita. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Diorama 2 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Salah satu adegan Dome ke-14 pada diorama 2 adalah adegan anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 17 September tahun 1945. Diorama 3 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak disepakatinya Perjanjian Renville tahun 1949 sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Salah satu adegan Dome ke-7 pada diorama 3 adalah diorama adegan penghadangan patroli Belanda di Dusun Merisi oleh Batalion Sarjono, berlangsung di Dusun Merisi, Kasihan, Bantu pada tanggal 19 Februari tahun 1949. Jatuhnya kota Yogyakarta akibat agresi militer Belanda II menyebabkan segalanya berubah. Ruang diorama 4 terdiri dari 7 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru tahun 1950 sampai tahun 1974. Tunggu keseruannya. Nah, udah sampai di Taman Pintar. Semoga kita jadi pintar ya. Taman Pintar juga ada baru kok kami di sini. Ada, sampai jumpa kita lagi ada
dimulai dari dini, harapan lebih luas kreativitas anak didik terus diasah. Sehingga bangsa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran eksploitasi pasar teknologi belaka, tetapi juga berusaha untuk dapat menciptakan teknologi sendiri. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimuti, tiga dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Vishnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Bangunan setinggi 47 meter menjadikan bangunan ini arsitekturnya selalu menakjubkan dan tak tertandingi. Latar belakang pembangunan candi ini awalnya adalah ingin menunjukkan kejayaan Hindu pada waktu itu di Pulau Jawa. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C. Anglot, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Dan ini adalah pohon Roro Jonggrang. Guys, kita udah di Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan area tambang batuan yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitarnya.
batuan yang ada di tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan Gunung Apeng Langgeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Pada 30 Mei tahun 2015, akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan tebing Breksi sebagai tempat wisata baru di Yogyakarta. Tempat wisata ini merupakan perbukitan batuan Breksi. Tebing batuan Breksi yang memiliki corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Lokasinya berada di sebelah selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ido serta Kompleks Keraton Boko. Lokasi wisata tebing Breksi tepatnya berada di Desa Samirejo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.